Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Ibu Sri Murni. Inilah sekolah kami SD Negeri 1 Tulang Bawang. Saya laporkan bahwa ada 14 guru yang mengikuti observasi kinerja ini, 2 PNS, 8 P3K dan 3 guru honor sekolah. Alhamdulillah, walaupun honor sekolah, mereka tetap mengikuti mengerjakan PMM dengan baik sesuai dengan arahan dari ibu pengawas. Walaupun mungkin ada di sekolahan lain yang tidak melaksanakan, tapi seluruhnya untuk SD 1 Tulang Bawang seluruh guru melaksanakannya. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita mulai, biar tidak terlalu kaku ya. Jadi apabila saya berkata untuk apa kita di sini, tolong Bapak Ibu jawab bersenang-senang. Oke? Coba kita tes dulu ya. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Untuk siapa kita di sini? Nanti jawabnya untuk anak didik tersayang. Saya rasa Pak Ridwan bisa ya. Tersayangnya seperti ini Pak Ridwan ya. Oke. Tak ulangi ya. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Untuk siapa kita di sini? Untuk anak tersayang. Oke. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kita beri hapus untuk kita semua. Oke. Baik, langsung kita lanjut untuk pengelolaan 1 Tulang Bawang. Jadi yang akan saya presentasikan adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi komunitas di belajar kita ini di sekolahan dan gurunya, kepala sekolahnya, dan peserta didiknya. Karena apabila tidak kita aktifkan, itu hanya akan menjadi nama saja ya, hanya akan menjadi poster seperti poster yang di sebelah sana, hanya buat posternya aja ada, tapi pelaksanaannya tidak ada. Jadi target perilaku yang ingin diobservasi adalah pada saat kita melaksanakan komunitas belajar. Baik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa indikator kepala sekolah itu ada 8. Di situ komunikasi visi misi satuan pendidikan, presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Itu 8 indikator praktik kerja kepala sekolah. Jadi kemarin di periode Januari Juli kemarin, saya memilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, yaitu pada saat memperhatikan praktik pembelajaran Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu observasi itu, nah saya memilih pada indikator yang itu. Untuk sekarang saya memilih di aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi untuk mengaktifasi, kenapa saya memilih aktivasi kegiatan komunitas belajar? Karena saya rasa itu yang sangat penting untuk kemajuan peserta didik. Karena anak-anak kita itu berawal dari gurunya, ya kan? Jadi kalau gurunya memang sudah matang, otomatis anaknya akan mampu seperti itu. Jadi kalau gurunya saja tidak tahu logikanya seperti itu ya, mungkin bisa menyampaikan kepada anak-anak. Makanya saya lebih memilih ke aktivasi kegiatan komunitas belajar, karena komunitas belajar ini manfaatnya sangat tinggi. Nanti kita bahas di selanjutnya untuk manfaat komunitas belajar. Baik, sekarang apakah itu komunitas belajar?
Komunitas belajar itu adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, perubahan pembelajaran. Jadi melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, di situ sudah sangat jelas dikatakan bahwa komunitas itu sekelompok guru, seperti sekolahan kita, sekelompok guru dan tenaga kependidikan. Boleh tenaga kependidikannya ikut, yang memiliki semangat dan kepedulian. Jadi kalau tidak memiliki semangat dan kepedulian, ya jangan coba-coba masuk ke dalam komunitas belajar, karena komunitas belajar itu memang harus orang-orang yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, perubahan menuju ke yang arah yang lebih baik. Intinya transformasi, perubahan, karena kita ini harus mengikuti apa? Perubahan ya, dari masa ke masa, zaman dulu dengan zaman sekarang, cara mengajar, cara mendidik, bahan ajarnya pun berubah. Kalau kita tidak ikut berubah, mungkin akan diabaikan oleh anak, karena mungkin pandailah anak dari gurunya menggunakan gadget dan sebagainya. Jadi kita harus mengikuti itu, transformasi. Terus selanjutnya bersama-sama, jadi sama-sama, jangan sendiri-sendiri, namanya sudah komunitas, jadi harus bersama-sama, gak boleh sendiri-sendiri. Bisa bersama kelas rendah, bisa merupakan dalam bentuk fase, bisa dalam bentuk bidang studi, bergabung seperti itu ya. Selanjutnya terukur dan berkelanjutan. Nah, dalam artian berkelanjutan bukan sudah selesai, karena ada tujuan pembelajarannya. Setelah tujuan itu tercapai, ada yang full tercapai, ada sebagian. Nah, kalau sebagian, mana tujuan-tujuan yang belum tercapai itu dikomunikasikan kembali melalui kegiatan kombel belajar di berikutnya. Seperti itu namanya berkelanjutan. Intinya tetap meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi yang utama rajanya adalah murid. Apapun yang kita lakukan untuk murid. Untuk siapa tadi? Anak tersayang. Itu ya. Selanjutnya, mengapa komunitas belajar itu penting? Kenapa? Karena apa? Ya karena komunitas belajar itu merupakan wadah atau tempat. Jadi kalau guru-guru itu tempatnya di komunitas belajar itu mau belajar, ya. Kalau bingung saya mau belajarnya di mana? Di komunitas belajar. Karena komunitas itu banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya tujuan. Nah, tujuan. Jadi seperti kita belajar tetap ada tujuannya. Komunitas belajar juga ada tujuan. Tujuan dari komunitas belajar itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Intinya berkelanjutan ya Bapak Ibu, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Intinya tetap ujung-ujungnya ke hasil belajar peserta didik. Selanjutnya fokus komunitas belajar. Nah, fokus komunitas belajar itu menurut Dufort 2020 itu ada 3. Yang pertama pembelajaran murid, yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan serta yang ketiga berorientasi pada data hasil belajar murid. Pembelajaran murid, yang pertama pembelajaran murid. Jadi apakah murid itu belajarnya sudah sesuai dengan kemampuan mereka? Apakah sudah sesuai dengan fasilitas yang ada? Seperti itu. Membudayakan kolaborasi
dan tanggung jawab kolektif. Nah, kolaborasi, bergabung sama-sama, berkolaborasi dengan mata pelajaran lain ataupun dengan pihak-pihak lain yang terkait. Selanjutnya berorientasi pada hasil belajar murid. Hasil belajar anak itulah tujuan terakhirnya. Ya. Selanjutnya jenis-jenis komunitas. Nah, Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya menambahkan lagi sesuai dengan edaran Dirjen Permendikbudristek nomor 4263 tahun 2023 itu tentang optimalisasi komunitas belajar. Itu ada 3 komunitas belajar di sekolah. Yang pertama seperti yang punya kita ini, komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah seperti yang kita ikuti di Gugus ataupun dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan yang terakhir, komunitas belajar secara daring yang tersedia di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kita juga sudah membuat komunitas belajar di sana ya, di PMM. Nah, selanjutnya untuk komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi kemarin kita sudah membentuk tim untuk komunitas belajar di sekolah. Sudah kita buat, kita SK-kan siapa-siapa saja yang menjadi ketua di kelas atas, kelas bawah atau perpase, siapa yang menjadi dan kita juga sudah membuat jadwalnya. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk jadwal, baik, ini adalah dokumentasi hasil kerja kita ya. Nah, selanjutnya untuk beralih ke jadwal tadi, Bapak Ibu, kita sekalian akan melakukan diskusi untuk saat ini, diskusi tentang peningkatan sesuai dengan tujuan tadi, hasil belajar siswa. Jadi